Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yumnananta Duha, mahasiswa semester 1 Pendidikan Biologi kelas 1C dan nama ilmiah Mila Leucaleucaladendra dari kelompok 13 Pirtaceae. Pada video kali ini, saya akan melakukan tantangan atau Ansos 2, yaitu membuat video hasil pemaparan esai yang saya buat tentang lingkungan. Oleh karena itu, saya mengambil tema atau judul permasalahan sampah di sekitar perumahan Villa Mutiara Pluit, Kecamatan Priuk, yang dimana di daerah yang saya tempati atau saya tinggal sekarang. Sedikit cerita, jadi perumahan saya itu termasuk perumahan yang masih terkena dampak fenomena alam, itu banjir, entah itu disebabkan oleh curah hujan yang tinggi ataupun tanggul yang jebol dan lain semacamnya. Hal lain yang saya sadari ialah bahwasannya banjir itu terjadi juga karena satu komponen yang belum diselesaikan, yaitu permasalahan sampah. Setelah beberapa hari analisis, kurang lebih 3 hari, saya menemukan beberapa penyebab permasalahan sampah yang masih menumpuk ataupun yang berserakan. Yang pertama, tempat sampah yang jumlah atau tidak sesuai kebutuhan atau spotnya. Bisa dilihat di sini ada 5 rumah, di gambar 1 ada 5 rumah, tapi hanya disediakan 1 tempat sampah. Nah, itu tidak mencukupi sehingga sampah menumpuk. Gambar kedua yaitu tempat sampah tidak memenuhi syarat standar. Kenapa tidak memenuhi syarat standar? Karena dari segi ukuran juga terlalu kecil, dan tempat sampah ini belum bisa membedakan antara isi sampahnya, entah itu seharusnya bahan anorganik dan organik itu harus dipisah, ataupun bahkan bahan berbahaya ini masih disatukan di satu tong sampah atau tempat sampah. Lalu gambar ketiga bisa dilihat itu ada di taman tetapi masih ada sampah. Nah, ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran warga tentang membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang keempat, jadwal pembuangan sampah dari TPS menuju TPA yang tidak tepat waktu sehingga menyebabkan penumpukan sampah. Ini juga termasuk faktornya ya. Lalu yang terakhir itu penempatan tempat sampah yang tidak sesuai atau tidak strategis. Bisa dilihat di gambar 5, itu ada tempat sampah tetapi ditaruh di dekat selokan. Otomatis kalau misalnya sampahnya penuh, itu akan meluap ke selokan air yang dimana dapat tersumbat karena sampah yang jatuh tadi ya di selokan air ya. Jadi penempatannya masih belum tidak strategis. Setelah mengetahui penyebabnya, saya juga sudah menemukan solusi yang sekiranya dapat meminimalkan permasalahan sampah. Yang pertama, yang tadi ya, sampah harus dibedakan berdasarkan bahan dan jenis sampahnya. Lalu yang kedua, ini bisa membangun rasa kesadaran warga atau anak-anak ya, terutama nih yang masih mengetahui tentang edukasi tentang sampah gitu ya, kebersihan lingkungan, yaitu dengan membuat poster semenarik mungkin tentang larangan membuang sampah sekaligus mengedukasi anak-anak sekitar. Lalu yang ketiga, ini alhamdulillah sudah dilakukan ya, yaitu kerja bakti rutin membersihkan lingkungan perumahan, bisa per RT atau maupun per RW. Lalu yang kelima yaitu siskamling. Kenapa sih siskamling itu? Apakah pasti dari kita mikir siskamling itu kan keamanan, menjaga keamanan, bukan apakah ada kaitannya dengan lingkungan? Tentu ada, karena dengan menjaga keamanan lingkungan itu akan membentuk kebersihan lingkungan gitu dari kerusakan orang luar perumahan ataupun oknum. Jadi keamanan lingkungan, kebersihan juga itu penting. Nah, tadi juga sempat dibahas ya tentang pembuangan sampah oleh petugas kebersihan itu harus tepat waktu, udah pasti ya, agar tidak menumpuk. Selanjutnya, mohon maaf ada kendala ya,
yaitu tidak membuang sampah ke selokan air. Nah, ini tadi berkaitan juga ya tentang edukasi ya. Dan saya menambahkan juga, terutama di era pandemi ini ya, di mana kita semua mengharuskan memakai masker. Akan lebih baiknya jika kita tidak memakai masker, terutama masker medis yang berlebihan. Apalagi kalau misalnya buangnya itu di selokan air, ya itu kan jadi tersumbat dong selokan airnya. Jadi sebaiknya tidak ya. Lalu yang terakhir, yang tidak kalah penting, yaitu pengontrolan atau pengawasan kebersihan rutin oleh pengurus perumahan. Nah, ini bisa nanti agendanya bisa ngecek tentang kualitas sampah-sampahnya ataupun isi tempat sampahnya, dan juga bisa mengecek daerah-daerah di sekitar perumahan apakah ada sampah atau tidak gitu. Jadi rutin pengontrolan juga penting. Oke, kenapa sih sampah itu harus diperhatikan gitu ya? Apakah berdampak pada kesehatan? Apa cuma lingkungan doang? Nah, jadi setelah yang pembuatan esai ataupun referensi yang saya cari gitu ya. Jadi sampah ini juga berdampak pada kesehatan gitu. Jadi bukan cuma lingkungan yang tadi banjir atau semacamnya. Jadi sampah juga sampah ini kan misalnya sampah menumpuk, otomatis kan itu membuat bakteri kan, menumbuhkan bakteri kan. Nah, otomatis bakteri itu kan menyerang imunitas kekebalan manusia gitu. Jadi otomatis kita akan terserang, akan jadi sakit, lemas dan semacamnya. Lalu fenomena dengan menumpukan sampah ini juga kan membentuk fenomena alam banjir ya, seperti yang dirasakan di masyarakat di Villa Mutiara Pluit, Kecamatan Priok ini. Jadi jika banjir ini keadaan lingkungannya jadi basah, lembab, terus juga bahkan makanannya itu jadi tidak higienis gitu, atau tidak baik untuk dikonsumsi. Oleh karena itu sebaiknya kita mencegah gitu ya, agar tidak banjir. Lalu jika banjir juga itu kan kita pasti berendam di air banjir kan, yang dimana air kotor. Nah, otomatis itu akan membuat kita sakit kulit, sakit kulit karena air yang kotor, sakit kulit karena kelamaan berendam di air, dan lain semacamnya tentang kulit. Dan selebihnya itu ya penyakit diare, DBD, demam berdarah ya, cacingan, dan macam penyakit lainnya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.